pada waktu bangun awal langsung ada promosi atau gimana Pak? Nggak ada promo. Orang langsung datang aja ya. 3 tahun langsung punya ini Pak, teman-teman. Gimana? Itu dari laundry itu hasilnya. Yang menarik adalah masih pakai nota manual. Nah, ini manual nih. Saya pun baru ngitung ini tadi. Bapak nggak tahu omset per hari berapa. Terus nanti apakah disalin lagi ke Excel? Ternyata enggak. Ya, Pak? Iya, betul. Tidak. Terus ngitung untungnya gimana, Pak? Sedangkan ini emang benar-benar untuk rumahan sebenarnya. Dan harganya lumayan nih. Berapa, Pak, satu stek ini? Infonya kan sempat tembus 7 juta sehari, Ya, Pak. pernah Ya? Iya. Memanfaatkan ruangan yang maksimal sampai rak-rak di atas. Bed cover udah berapa lama ini nggak diambil nih? 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun. Pernah ngitung nggak ini jumlahnya berapa rupiah, Pak? Nggak pernah itu. Jangan 10 juta ini di sini, Pak. Hai Laundryverse Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, kita lagi ada di Ambon bertepatan dengan pembukaan Resik Supermarket Laundry cabang Ambon adalah cabang yang ke-7 supermarket laundry. Ke salah satu peserta kelas dan laundrypreneur pastinya yang ada di Ambon dan sudah bangun laundry sejak 2015. Tapi banyak hal yang memang kita akan coba review karena omsetnya pernah 7 juta per hari, tapi sekarang drop banget. Nah, dropnya berapa dan apa yang dilakukan? Kenapa kok bisa sampai drop seperti itu? Dan yang menarik lagi, dari 2015 sampai sekarang tahun 2026, laundry ini masih pakai nota manual. Nah, nanti banyak hal yang memang kita harus review. Siapa teman-teman yang masih pakai nota manual? Nanti kita akan review semuanya. Apa yang menjadi kepusingannya, apa yang menjadi daya tariknya rezeki laundry ini dibanding laundry yang lain. Oke, masuk dalam ya. Teman-teman, kita udah ketemu dengan ownernya. Ini Pak Edi, kita udah disapa, dibukain pintu. Dan di belakang ada istrinya, dari awal tadi nggak dikenalin. Ini istrinya ternyata. Perkenalkan, nama saya Edi, sebagai owner Rezeki Laundry. Sudah berapa tahun Pak Rezeki Laundry ada? Ya, sudah sekitar 10 tahun. 10 tahunan. Ya. Dengan ibu siapa? Perkenalkan, istri saya namanya Siapa Pak? Hatmia, dipanggil Mia. Bu Mia ya? Iya. Oke, Bu Mia. Terima kasih Bu Mia. Boleh diceritakan dulu Pak, idenya dari mana itu laundry itu Pak? Idenya dari istri Oke, saya. Bu Mia. Ya, karena kan ada temannya pernah kerja di laundry. Dia berencana mau buka laundry, tapi modalnya minim. Jadi makanya kita mulai dari yang kecil, satu mesin cuci. Sejak awal baru yang pengeringnya masih menggunakan matahari. Oh, masih dijemur Iya, ya masih saat dijemur. itu. Oke, siap. 2 minggu kemudian ada pemasukan sedikit ya. Kita berpikir untuk beli mesin pengering. Mesin pengering tapi pemanasnya menggunakan listrik. Oh, masih listrik? Iya. Oke. Nambah dryer. Berapa bulan kemudian nambah dryer itu? Ada sekitar 1 bulan lebih baru tambah lagi. Oh, baru tambah. Baru ada dryernya berarti. Apa mereknya Pak saat itu? Samsung dryernya? Iya, Samsung. Wih, keren. Yang mesin pengering pertama mereknya Samsung. Terus ada merek berikutnya apa? Modena. Modena. Kenapa Samsung, Modena dan sebagainya? Karena menurut saya yang Samsung itu lebih lama sih. Keringnya? Iya, lebih lama. Oke. Spare part-nya juga lebih susah. Oke. Akhirnya pakai Modena. coba Modena. Iya. Lebih bagus atau gimana Pak? Ya, sama aja. Lebih bagus menurut. Lebih bagus. Nah, pada waktu bangun awal itu memang langsung ada promosi atau gimana Pak? Harga jualnya berapa? Nggak ada promo. Orang langsung datang aja ya? Iya. Karena belum banyak laundry di sini. Iya, atau belum gimana? ada banyak. Oh, belum banyak laundry di sini. Belum. Oke. Di sini dulu laundry cuma ada berapa laundry saja, tapi laundry yang kecil-kecil juga. Kecil-kecil itu Iya. seperti apa? Dia Bukannya jemur, Bapak juga dia- kecil ya? Dia maksudnya dia tidak ada mesinnya juga. Oh, tidak ada mesinnya. Terus pakai apa dulu? Jemur juga. Oh, maksudnya dia mesin cuci kan pasti ada dong. Ya ada. Tapi Tapi sama-sama bukan mesin jemur. yang LG, tapi dia pakai mesin Oh, top loading ya, yang Iya. dari atas gitu ya. Iya. Bapak udah front loading kayak gini, Iya, bukan sudah. depan semua? Sudah. Dari awal di sini Pak titiknya? Bukan. Di Di sana mana? dulu ada kontrak. Oh, sewa tempat. Ya, sewa Kalau ini tempat. milik sendiri ya. Kapan ini bisa milik sendiri? Milik sendiri waktu tahun 2018. 2018. 3 tahun langsung punya ini Pak, teman-teman. Gimana? Tapi waktu di sini opening di sini 2019. 2019. Iya. Jadi 2018 sudah beli ini ya? Ya. Sudah direnov dan Iya, sebagainya. Oke. Itu dari laundry itu hasilnya? Alhamdulillah. Wih, keren teman-teman. Tapi kita akan lihat yang menarik adalah masih pakai nota manual.
Nih, mota manual. Nah, Apik Laundry sama Pak. Jadi nggak usah khawatir Pak, Apik Laundry pernah di level ini Pak. 2008. Kami bangun laundry Apik Laundry 2008. Terus kami akhirnya pakai nota yang digital tapi masih komputer, belum online. Online Android itu kalau nggak salah 2018 ya. 2017 atau 2018 baru ada Android sistem yang memang sekarang kami kembangkan dan memang kami pakai untuk rekomendasi untuk alumni kelas maupun mitranya Apik Management. Sudah pakai aplikasi. Karena kalau pakai seperti ini, nanti pencatatannya nah sama kan. Nah, pakai IQ ini teman-teman. Nah, ini manual nih. Saya pun baru ngitung ini tadi. Bapak nggak tahu omset per hari berapa. Nggak pernah dijumlahkan. Nah, ini repotnya. Makanya awal tadi yang saya tanyakan pas masuk ke sini adalah, kalau pakai nota manual, apakah disalin dari sini, disalin dari bukunya, ini kan buku besarnya ya, bukunya, pencatatan di sini, terus nanti apakah disalin lagi ke Excel? Ternyata enggak. Ya, Pak? Iya, betul. Tidak. Terus ngitung untungnya gimana, Pak? Pokoknya ada Enggak. sisa untung gitu ya. Saran saya mulai dari sekarang setelah nonton YouTube ini, coba disiplin untuk memisahkan rekening pribadi dan rekening untuk usaha, untuk bisnis. Karena biar tahu bahwa usaha kita itu sebenarnya untung nggak sih? Segede apa untung kita? Kalau misalnya bisa jadi, sekarang bisa beli tempat di sini, tanah sampai bangun ini mungkin nilainya 1 miliar misalnya. Ternyata dihitung-hitung, untungnya sebenarnya 2 miliar. Nah, 1 miliarnya kemana itu? Nah, itu kan akhirnya nggak tahu. Makanya pentingnya kalau kita bisa memisahkan. Nah, saran saya juga, kalau laundry-nya teman-teman sudah jalan, pakai sistem, minimal sudah untung, mulai berpikir untuk owner kita, ini digaji. Bapak nggak digaji nih pasti? Enggak kan? Nah, Ibu nggak digaji ya? Enggak, semua keuntungan milik owner. Nah, itu repot tuh. Kita coba evaluasi omsetnya ratusan kilo per hari, dan beliau ada beberapa cabang juga ya Pak? Iya, ada. Ada berapa cabang Pak sekarang? Ada 4. Empat cabang. 5 titik semua. Sama sini 5 Ya, titik. 5 titik. Nah, semua cabang nyucinya di satu tempat ini semuanya? Tidak. Tidak, ada yang cabang tersebut yang nyuci di situ? Iya, yang 3 cabang itu cucinya di situ. Oh, yang 3 satu cabang. cucinya di Drop point ya? Iya. Satu cabang drop point nyucinya di sini? Iya. Cuman satu drop point aja ya Iya, nyuci satu di saja. sini? Oke, berarti 4-nya nyuci di masing-masing? Iya. Termasuk ini ya, 4 berarti? Iya. Oke. Jadi ada 4 titik yang memang ada mesinnya teman-teman. Dan ada 1 titik yang drop point. Tadi kita diskusi dengan beliau. Hati-hati Pak, saya pernah bikin YouTube. Nah, di sini bisa dilihat ya. Sudah tidak rekomendasikan drop point untuk laundry kiloan. Karena kalau cuciannya banyak, bisa dipepet laundry lain. Dengan ada mesin. Nah, itu Bapak harus siapkan strateginya seperti apa. Ayo. Oke, kita langsung jalan-jalan untuk sambil ngeliat mesinnya. Nah, di belakangnya Pak Edi, ini ada mesin yang luar biasa. Ini LG Tower. Saya 2023 akhir atau 2024 itu ke Korea untuk ngeliat ini, teman-teman. LG Tower. Dan gimana hasilnya, Pak? Dengan ini, Pak, sebelahnya. Ya, ini lebih lama. Oke, nah karena lebih lama ya, tadi disampaikan, dan ini dryernya masih pakai listrik ya Pak? Iya, Belum masih gas pakai, ya? iya. Karena ini memang untuk rumahan teman-teman, jadi nggak bisa apple to apple, nggak bisa dibandingkan langsung compare gitu, nggak bisa. Karena Mytek yang sebelahnya ini benar-benar full komersial, nah ini Mytek komersial, sedangkan ini emang benar-benar untuk rumahan sebenarnya. Dan harganya lumayan nih, berapa Pak satu stek ini? 35. 35 juta. LG Tower ini memang biasanya, dan ini memang disetting untuk rumah sebenarnya. Tapi karena beliau pengen lihat tampilannya keren, belum ada yang punya kayaknya di Ambon, akhirnya ada di sini gitu ya Pak. Terus bisa kapasitas berapa kilo Pak LG Tower ini? Ini kapasitasnya 15 kilo, tapi paling maksimal 8. 8 kilo, 7 kilo ya. Ya, itu udah tipenya kalau home machine. 7 kilo, ngeringinnya 7 kilo. Iya. Berapa lama Pak kalau 7 kilo di sini Pak? Kalau ini pengeringnya 7 kilo, hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Itulah perbandingan mesin yang tipe home dengan tipe komersial. Ingat ya teman-teman, ini karena tipenya. Jadi teman-teman harus memahami, di YouTube saya yang sebelumnya pernah saya coba rekomendasikan, kalau teman-teman mau usaha laundry, rekomendasinya adalah pakai mesin komersial untuk dryernya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini mesinnya, yang sebelahnya dryer-dryernya semua pakai Mytek, ada 6 unit. Washernya campuran, ada washer LG 15 kilonya berapa ini? 3 ya? Iya. Terus LG 24 kilonya 2, 20 kilonya 1. Dengan settingan seperti ini, harusnya omsetnya kalau secara kilogram, jam buka berapa lama Pak di sini? Jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10 malam itu berarti sekitar 14 jam operasional. 14 jam operasional harusnya kurang lebih ini menghasilkan 50 kilo Pak, satu stek.
Jadi kalau ada 7 stek ini berarti 50 kali 7. 350-an kilo lah teman-teman harusnya. Hampir 400 kilo ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau ngitung cuma dryernya aja 400 kilo pun bisa. Informasinya ruangan keren ini baru direnov ya Pak? Iya baru. Kenapa Pak? Kok baru direnov Pak? Karena saya lihat di Reno Laundry lebih bagus, makanya saya Laundry langsung nyebut Reno Laundry. dari YouTube-nya Pak Apik, TikTok-nya juga. Oke. Saya nonton TikTok-nya mau datang di Ambon, Ah. makanya saya rehab supaya Pak Apik bisa datang. Oke. Terima kasih pengorbanannya ya. Memang saya pernah bilang ya, kalau Pak Api mau datang harus renov dulu kan enggak kan? Tidak sih. Oh tidak ya, Bapak Cuma- pengen harus renov Iya. ya biar keren ya kalau di Iya. YouTube gitu ya. Iya betul. Karena pernah Pak Apik bilang kalau laundry itu harusnya dirubah tampilannya dulu Tampilannya aja. yang paling pertama. Betul. Akhirnya bener ya, yang datang rata-rata bawa laundry satuan. Iya. Ada AC-nya teman-teman, mesinnya dipajang. Keren, keren sekali. Dan yang menarik lagi, apakah ini juga investasi tambahannya? Ada LG Styler, keren teman-teman. Dari kapan ini Pak LG Styler Pak? Ada. Wih, keren. Ini andalannya mitranya Apik Management nih. Akhir Desember datang. Akhir Desember. Jadi yang benar-benar niat ya, saya mau datang terus akhirnya beli ini juga. Ibunya ketawa teman-teman. Memang sebelumnya laundry ini omset infonya kan sempat tembus 7 juta sehari Iya, Pak. pernah. Pernah ya? Iya, pernah. Itu bulan kapan itu? Atau tahun berapa itu Pak? Sekitar tahun 2021. 2021 ya. Iya. Oke. Itu pas pandemi berarti ya? Iya, tidak terlalu kalau Sudah mulai tinggi. Oh, 2018 sudah mulai tinggi tapi belum sampai 7 juta sehari lah. Paling tidak udah berapa? 3 juta, 4 juta sehari? 4 Bingung jawabnya karena nggak ada catatan. Catatannya kira-kira. Tiba-tiba saya bisa bangun aja di sini. Berarti tahun 2021 itu di 7 juta sempat. Per hari 7 juta. ya pernah. Rame. Sampai 8 juta per hari. 8 juta per hari, keren teman-teman. Sekarang omsetnya berapa? Sekarang omsetnya ya 1,5, 2,5. 1,5 juta, 2,5 juta. Turun sekali ya. Turunnya signifikan. Karena apa itu Pak? Kalau boleh tahu Pak. Pelayanannya kurang, Oke. ilmunya kita kurang karena sekarang laundry tambah lebih banyak. Oke. Jadi laundry semakin banyak, terus karena juga keterbatasan ilmu, jasa layanannya juga terbatas ya. Iya. Kalau di laundry lain sudah bisa ekspres, sudah bisa satuan, cuci sepatu bisa, Cuci helm bisa. cuci helm bisa. Di sini belum. Belum. Akhirnya Bapak sadar bahwa memang harus belajar. Iya. Makanya kenapa teman-teman saya dengar ke beliau mau ngambil semua kelasnya Peak Academy katanya. FBL, DLO, private class, sama apa? Sporting order. Sporting Nokia ya, private class-nya berarti shoes and bags, Iya. ya, shoes and apparel ya, dan ikut Apik Roadshow Iya. yang di Jakarta. Iya. Dengan Kota Laundry, mudah-mudahan omsetnya bisa nular. Oke, kita jalan-jalan ke tim operasional Pak. Siap, mari. Sebelum itu, ini di sini ada Rinso teman-teman. Wes, keren. Bener Pak, pakai Rinso Pak. Rinso. Sebelumnya pakai apa? Ya pakai biang. Oke, sendiri. Iya. Oh, Aduk racik sendiri ya. Oke. Beli biangnya dari Surabaya. Oke. Nanti campurnya di sini saja. Oh, Bapak berarti masih ngeracik sendiri ya. Nah, teman-teman, Ini wih. masih lama masih ada. Wis, Mesin keren. lama. Weh, ini. Keren ini. Ini mesin cucinya LG 10 kilo. Ini dulu nih, yang Ya. awal-awal, Pak. Ya awal-awal. Terus ini Beko Modena. Ini dryernya. Ini masih dipakai, Pak? Ini masih berfungsi sih. Masih tapi berfungsi? Tidak dipakai dulu. Oh, udah Karena tidak pakai. ada- Sudah ada Mytek ya, Pak? Mytek, ya. Oke. Nah, kita sambil ngelihat instalasinya, mesin Instalasinya pengering. masih Kenapa, Pak? Instalasi. amburadul. Enggak apa-apa. Udah. Ini kayaknya nambah terus tambah Saya instalasi. kemarin lihat di Resik Supermarket Resik. Laundry. ya lebih Instalasi. rapi, lebih bagus. Nanti mau direhab lagi. Oh, direnov. Kita bisa kerjasama dengan Everio. Everio itu partner kita untuk beresin kayak gini, Pak. Ya. Maintenance, terus benahin instalasi. Itu kita ada kerjasama partnership dengan Everio namanya. Jadi teman-teman kalau memang pengen di maintenance atau pengen instalasi baru, bisa pakai Everio. Jadi kita ada teman-teman kemarin beli mesinnya di kita, tapi instalasinya kemana Pak Api? Saya coba rekomendasikan Everio, karena ada beberapa cabang kami itu diinstal oleh Everio.
Hasilnya keren sih. Jadi dengan instalasi yang seperti ini teman-teman, Mytech dryernya, tadi saya mendengar dryernya beliau untuk Mytech itu ngeringin 7 kilo itu bisa 50 menitan. Padahal kalau pakai Mytech dengan kelebihannya dia punya turbo fan, itu harusnya 7 kilo itu kalau instalasinya benar, itu 40 menit bisa selesai. 7 kilo ya, 7 kilo 40 menit selesai. Oke, next kita akan lihat ke bagian packing. Izin ya kakak semua, izin ya. Nah ini teman-teman bisa dilihat, ini packingnya. Oh, timnya ada berapa ini semuanya Pak? Ini ada 6. Iya, 6. Oke, wih, packingannya banyak sekali. Kita bisa lihat di sini. Di bawah packingnya adem. Nah, enak ini. Kalau di rumahan itu gitu loh. Sukanya di bawah, nggak pakai meja. Berarti ini warga sini semua Pak? Pegawai? Iya. Warga sekitar sini ya. Ini area apa Pak? Setrika ya? Ini area Oh, setrika. Permisi. Rame teman-teman. Jadi yang drop point maupun yang nyuci di sini, workshopnya di sini, dikerjakan di sini semuanya. Nah ini kita bisa lihat, ini rezeki laundry. Ini udah dihitung semuanya ini, 7,4 kilo. Uang mukanya 29.000 dan sebagainya. Oke, semua masih manual. Ini juga sama. Kering setrika, berarti cuci setrika ya Pak? Cuci setrika, oke. Uang muka 20, sisa 21.000. Nah, oke. Memanfaatkan ruangan yang maksimal sampai rak-rak di atas. Bed cover udah berapa lama ini nggak diambil nih? 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun. Pernah ngitung nggak ini jumlahnya berapa rupiah Pak? Nggak pernah itu. Jangan 10 juta ini di sini Pak. Ini juga sama, berapa lama ini nggak diambil? Ini sudah ada berapa bulan ini? Berapa bulan? Kalau ini tahun ya. Ini Nah, ini tips untuk teman-teman juga ya. Stok opnam harus dilakukan. Jadi ngecek stok, ngecek barang yang belum diambil pelanggan. Itu berapa banyak? Ini banyak banget teman-teman. Saya pernah nemuin satu laundry itu cucian belum diambil selama 2 tahun. Nilainya 10 juta lebih. 10 juta teman-teman. Cucian belum diambil. Oke teman-teman, tadi kita udah keliling-keliling dan yang terakhir tadi kita melihat bahwa ada cucian banyak yang belum diambil dan ternyata banyak banget. Nanti kita coba evaluasi berapa banyak sih cucian yang nggak diambil. Nah itu salah satu pelajaran kami di Apik Academy, bagaimana caranya biar pelanggan bisa ambil tepat waktu dan tidak menjadi piutang yang kebuang, karena kan biaya produksi udah terlanjur dikeluarkan. Nah, berarti kan harus segera ditagihkan, Pak. Saya mau nanya lagi, Pak. Pada waktu perjalanan ke sini kan Bapak cerita tentang air, Pak. Di sini katanya ada masalah dengan air ya sebelumnya. Iya. Apa sekarang masih ada masalah dengan air, Pak? Kalau sekarang tidak sih. Tidak ya? Ya, tapi yang hampir 1 bulan bermasalah. Oke. Terus akhirnya Dari solusinya PDAM. apa? Dari PDAM ya? Iya. Masalah. Solusinya ya mobil tangki. Beli air Ya. tangki. Air tangki itu 200.000. 200.000. Satu truk tangki berapa liter? 6.000 liter. 6.000 liter. Terus Bapak sehari butuh berapa tangki itu, Pak? Kadang 2 tangki 1 hari. Oke, siap. 1 hari bisa 2 tangki. 2 tangki itu berarti kan sekitar 12.000 liter ya. Iya. Jadi 1 cycle nyuci kalau 2 kali pemerasan, 2 kali rinse itu harusnya 50 liter aja. Jadi kalau 12.000 ya, dibagi 50 liter. 240 cycle teman-teman. 240 kali nyuci berarti. Sedangkan kalau mesin ini sehari 10 kali nyuci, berarti butuh 24 mesin harusnya. Berarti bisa 24 jam itu nyuci. Jadi seperti itu. Tapi karena memang di tempat ini mungkin karena buat rumah tangga juga ya. Terus ada kos-kosan juga. Terus nggak setiap hari 2 tangki, jadi masih wajar. Tapi intinya kalau pengen menghitung HPP, salah satunya acuannya adalah 1 kali cycle 50 liter, kurang lebih seperti itu. Dan harga jual teman-teman di sini just info untuk teman-teman, harga jualnya 12.000 per kilogram. Mohon maaf tadi lupa saya nggak sampaikan. Teman-teman masih berapa? 5.000, 6.000 per kilo, ini 12.000 per kilo. Tapi emang di Ambon rata-rata harganya segitu ya Pak? Yeah. Ada yang 13.000, bahkan ada yang 15.000 per kilogram. Tinggi. Tapi mudah-mudahan dengan adanya Resik Supermarket Laundry yang baru kita buka kemarin, mudah-mudahan teman-teman mencari deterjen plastik udah nggak mahal lagi. Karena di Resik Supermarket Laundry sudah ada pengiriman Pak, mobile delivery. Bapak nggak perlu ngaduk deterjen lagi Pak. Nanti kita kirim deterjennya, plastiknya kita kirim tiap bulan. Bapak nggak perlu ngambil ke sana. Terus Bapak setiap belanja dapat poin. Nah,
Nah, itu kan maksimal ya. Iya. Jadi Bapak bisa memaksimalkan hal yang ada seperti itu. Dan teman-teman, semoga sharing hari ini juga menjadi inspirasi untuk teman-teman untuk perbaikan. Jadi banyak evaluasi yang kami lakukan hari ini. Dari sisi tampilan, timbangan ada di atas, harusnya timbangan di bawah ya. Itu di atas meja. Terus tadi kita lihat SOP-nya nggak ada hitung bareng. Makanya memang benar-benar perlu ada pembenahan di SOP. Tadi sekilas kita lihat nggak ada dihitung bareng, belum pakai aplikasi, akhirnya nggak tahu pelanggannya namanya siapa, udah berapa kali ke sini, omsetnya berapa. Banyak hal yang memang kita perbaiki. Dan untungnya 10 tahun udah lewat dan beliau tobat sekarang. Terima kasih Pak Apik atas kunjungannya di Rezeki Laundry. Sama-sama Pak. Terima kasih Supermarket Laundry. Terima kasih Supermarket Laundry. Boleh? Ya, langsung kita serahkan aja. Nah, teman-teman, ini ada dari Supermarket Laundry. Boleh disampaikan Pak? Terima kasih atas bukannya di Kota Ambon. Yes. Supaya kita lebih mudah mendapatkan barang-barang yang Kebutuhan laundry ya, Pak? kebutuhan laundry. Iya. Jadi kami tidak butuh lagi beli di luar kota lagi. Segala mesin terlengkapi. Oke, amin Pak. Ini Pak, kita akan keluarkan ada Super Pro. Wis, buat deterjennya Bapak. Terus ada beberapa produk di dalamnya dari Resik Supermarket Laundry. Beda ya Pak sama Beda. Rinso itu ya Pak? Iya. Ini levelnya di bawahnya Rinso Pak. Tapi masih grupnya Unilever Profesional. Semoga kehadiran kami, Resik Supermarket Laundry, bisa membuat laundry Bapak Ibu bisa naik level, lebih profesional karena barang-barangnya sudah terkurasi dan pastinya berkualitas. Dan yang lainnya, teman-teman kalau butuh kelas, butuh maintenance, butuh teknisi, nanti hubungi Resik Supermarket Laundry. Dan siap hadir di kota teman-teman semuanya. Kalau yang pengen dihadirin atau mungkin pengen ada Resik Supermarket Laundry, silahkan komen di bawah ini. Jadi terima kasih banyak, semoga banyak inspirasi dari hari ini. Kalau ada evaluasi-evaluasi, jangan lupa dicatat dan jangan lupa dieksekusi. Saya Apik Primadia undur diri. Saya Edi. Sampai jumpa lagi di channel dan di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.